Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat online MU, kembali lagi di konten Obama, obrolan asik madrasah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Zafran, biasa dipanggil Hafiz. Saya yang akan menemani sahabat semua dalam obrolan kali ini dengan tema pendidikan di era 5.0. Sahabat, tahukah kamu bahwa pendidikan adalah kunci kemajuan bangsa dan negara? Pendidikan sendiri juga pasti akan berubah dari zaman ke zaman. Dunia pendidikan di zaman orang tua kita pasti berbeda dengan zaman sekarang dan akan terus berkembang dengan sampai adik-adik kita. Nah, pasti kali ini kita akan ngobrol nih dengan guru kita yang sudah mengabdikan hidupnya di dunia pendidikan. Beliau adalah Ibu Sulistiowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Sulis kan sudah lama menjadi guru di madrasah ini, nggih. Ya, Saya mau tanya beberapa hal. monggo. Apa sih, Bu, yang membedakan pendidikan di zaman dulu dan zaman sekarang? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Ananda Hafiz ya. Sahabat online yang berbahagia, perkenalkan saya Sulistiowati. Saya sudah mengabdi di madrasah ini, alhamdulillah sudah cukup lama. Menjawab dari pertanyaan Ananda Hafiz, bahwasanya pendidikan di zaman sekarang ini memang jauh berbeda dengan pendidikan di masa lalu ya. Kalau pendidikan di zaman sekarang ini baik guru maupun siswa diberi kesempatan keleluasaan yang sangat banyak nih. Dari sisi pendidik misalnya, guru sekarang diberi kebebasan untuk memberikan materi, memberikan kedalaman materi, memberikan penguatan kepada peserta didik, kemudian menentukan metode medianya, itu diberi kebebasan yang seluas-luasnya sehingga guru itu bisa menyampaikan materi yang ada itu semaksimal mungkin. Jadi harapannya peserta didik itu bisa menerima, bisa memahami materi yang diperoleh itu sedalam-dalamnya ya. Jadi di sini ada konteks pembelajaran yang mendalam begitu. Boleh diceritakan dong, Bu, keluh kesahnya jenengan sebagai seorang guru? Iya. Kalau keluh kesahnya kita sebagai seorang guru itu saya kira tidak beda jauh dengan guru lalu ya, guru zaman dahulu. Hanya saja di sini perbedaannya mungkin kalau guru zaman dahulu itu pemberian materi, pemberian pembelajaran itu sudah tercover, sudah terkontek dalam satu skenario dan itu kita sudah paten ya. Kita nggak bisa tidak diberi banyak keleluasan untuk mengembangkan secara maksimal. Tapi di guru sekarang ini kita diberi keluasan untuk bagaimana caranya kita bisa menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik secara maksimal dengan kreativitas kita, dengan model atau media yang kita miliki, dengan pemanfaatan media atau teknologi yang saat ini itu kita diberi kebebasan sehingga kita bisa menyampaikan materi itu dengan hasil yang maksimal, dengan model pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya peserta didik yang mengikuti itu tidak merasa bosan ya. Jadi sekolah sekarang itu saya kira lebih menyenangkan daripada sekolah tempo dulu ya. Begitu. Lalu pendidikan seperti apa yang
tepat dalam membentuk karakter dan kepribadian pada anak, Bu? Ya, saya kira untuk pendidikan yang dapat membentuk karakter kepada peserta didik atau kepada anak itu setidaknya ada 3 pilar. Yang pertama adalah penguasaan atau mengintegrasikan antara nilai-nilai karakter ke dalam pembelajaran. Ya, misalnya di situ ada pembelajaran matematika, maka anak-anak itu ditanamkan, peserta didik ditanamkan untuk belajar jujur. Ya, di situ bisa belajar jujur. Terus misalnya lagi ada di pembelajaran pendidikan Pancasila. Di situ ada misalnya materi tentang kerjasama. Nah, di situ juga bisa ditanamkan nilai-nilai karakter kerjasama, kebersamaan, terus musyawarah, saling menghormati. Ya. Jadi pengintegrasian nilai-nilai karakter itu bisa dimasukkan di dalam mata pelajaran. Terus yang kedua, untuk pendidikan karakter sendiri itu sebetulnya juga butuh dari segi uswatun hasanah atau keteladanan, ya. Jadi siswa sekarang itu lebih cenderung dia lebih cepat menangkap dengan apa yang dilihat daripada apa yang dibaca, ya. Dilihat. Contohnya sekarang lagi lagi ngetrennya anak-anak suka bermain ya, gawe gitu ya. Di situ yang ditonton anak-anak itu kebanyakan kan game. Kalau yang ditonton anak-anak game itu kekerasan, maka lambat atau cepat itu pasti dia akan menyontoh seperti itu. Nah, fungsinya di madrasah ini dengan adanya kehadiran teladan dari Bapak Ibu guru yang selama ini sudah diberikan kepada anak-anak pembiasaan-pembiasaan baik, itu harapannya bisa menggeser sedikit demi sedikit apa yang sudah ditonton anak-anak lewat gawai atau lewat gadgetnya. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, ini harus ada istilahnya kemampuan untuk mengidentifikasi atau menganalisa tontonan-tontonan apa itu yang sekiranya tidak pantas dilihat dan mana yang pantas untuk kita lihat dan kita tiru. Seperti itu ya. Jadinya pendidikan karakter di dalam madrasah itu sangat dibutuhkan sekali. Berbicara soal peran guru di sekolah yang sangat penting dalam proses belajar anak, lalu bagaimana dengan peran orang tua di rumah, Bu? Peran seorang guru dan peran seorang orang tua di rumah itu sama-sama sangat pentingnya, ya. Jadi guru berperan aktif memberikan pembimbingan, memberikan pengajaran, memberikan arahan yang tepatnya lokasinya ada di madrasah. Nah, sedangkan orang tua itu lebih banyak berperan di rumah. Jadi antara guru dan orang tua itu memiliki peran penting untuk kemajuan pendidikan di Indonesia ini, khususnya di putra-putri atau generasi penerus bangsa. Jadi keduanya antara guru dan orang tua itu tidak bisa dipisahkan, harus saling mendukung, harus saling bekerja sama, harus saling menopang salah satu. Jika ada kekurangan maka satunya harus berusaha untuk menutupi. Jadi kerjasama itu sangat penting sekali. Biar tujuan harapannya pemerintah tentang kemajuan pendidikan itu bisa berhasil dengan maksimal. Artinya peran orang tua juga sangat penting ya, Bu?
Ya, sangat penting sekali. Ya, Bagaimana cara menyiapkan generasi sekarang untuk menghadapi perkembangan zaman, Bu? menghadapi perkembangan zaman seperti saat ini, nggih, sahabat online semuanya, perlu mungkin kita kaji bersama bahwasanya menghadapi kemajuan zaman yang seperti ini dengan minimal karakter. Yang pertama mungkin yang bisa kita lakukan adalah satu, kita kuatkan dulu karakter kita, ya, karakter kita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau di sekolah maka guru harus bisa berupaya mengintegrasikan karakter-karakter baik itu di dalam setiap pelajaran, ya. Kalau di rumah juga sama, sebisa mungkin orang tua bisa menanamkan karakter itu sejak dini, karena orang tua adalah guru pertama bagi anak-anak. Yang kedua, untuk menghadapi kemajuan zaman seperti ini, tentunya dengan perkembangan IT, teknologi yang sangat pesat ini, maka kita harus bisa berlaku bijak, ya, bijak tentang perkembangan atau kemajuan IT ini. Maka kalau kita bijak, maka informasi yang kita terima lewat teknologi itu tidak mentah-mentah kita konsumsi, ya. Kita harus bisa mana informasi yang benar, mana informasi yang tidak benar. Dari situ kita bisa bersikap bijak, mana informasi yang bisa kita ikuti, mana informasi yang tidak bisa kita ikuti, itu. Dan yang ketiga mungkin dengan adanya teknologi ini sebetulnya banyak membantu kita, ya. Jadi kita bisa belajar tidak hanya dari buku, kita tidak hanya belajar melalui teks buku saja, atau kita menerima informasi dari Bapak Ibu guru saja, tapi kita bisa menerima informasi yang lebih luas lagi dengan kemajuan teknologi. Tapi dengan satu syarat tadi, kita harus bijak tentang teknologi. Mungkin itu. Ada lagi? Sampun, Bu. Sudah? Alhamdulillah. Nah, sepenting itu ternyata pendidikan, peran guru dan orang tua dalam membimbing kita, kawan-kawan. Jadi, yuk kita lebih giat lagi belajarnya, lebih baik lagi akhirnya, terutama kepada orang tua dan guru-guru kita. Terima kasih Bu atas waktu dedikasinya. Ya. Semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat. Amin. Bagi saya pribadi khususnya. Ya. Dan untuk semua sahabat online MU yang sedang menonton di rumah. Untuk sahabat online minum dimanapun kalian berada, nantikan selalu konten Obama lainnya ya. Saya Hafiz pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.